Kita bukan cuman sekedar mencetak kekuatan dari orang tua kita saja, tapi ada kelemahannya mereka. Tentunya dengan segala hormat kita dan takzim kita tentunya kepada mereka, ya pasti ada kelemahan yang mereka limpahkan atau mungkin teruskan kepada kita semua sebagai anak-anaknya. Ya, nanti kaitan dengan makanan apa nanti kita akan jelaskan. Ya, Anda harus tahu lemahnya bapak Anda apa terhadap istrinya. Lemahnya istri atau ibu Anda, ibu kita terhadap suami apa? Itu biasanya nanti relate dengan penyakitnya, biasanya akan berhubungan dengan penyakitnya, ya. Supaya itu tidak terjadi di kita, maka ilmu yang mengangkatnya atau syariat yang memberi pedoman tentang itu semua, ya, seperti itu. Nah, berarti kesimpulan asal atau kesimpulan sederhananya di awal ini saya akan cerita apa? Oh, sebenarnya ada emosi di setiap organ yang emosi tersebut diwariskan. Ya, ada emosi di organ kita yang emosi tadi itu juga diwariskan oleh orang tua kita. Contoh nih, contoh. Ini kita tidak bahas tentang ilmu di luar atau mungkin yang saya pahami, ya. Saya cuma sampaikan apa yang saya pahami, ya, nggak usah dibentur-benturkan dengan ilmu yang lain, ya. Ketika seorang suami, ya, kena asam urat, ya, atau istri kena asam urat, ya, suami lebih gampang, lalu sampai ke gagal ginjal sang suami tadi, maka yang diobati nanti bisa jadi bukan suami tapi istrinya. Kenapa? Ternyata dari apa yang saya pahami, ginjal itu kaitannya sama harga diri. Harga diri. Semua sikap yang menunjukkan atau membuat si pasangan atau si orang tadi merasa tidak terhargai dirinya, pasti akan ada, bukan pasti, kemungkinan besar akan jatuhnya lemparan kalimat tadi ke organ ginjal. Paham di sini, ya? Contoh begini. Si suami ini misalkan gitu, ya. Dia dari keluarga biasa aja misalkan. Dia menikah dengan seorang perempuan yang dari golongan berada segala macam lah, pokoknya di atas dia lah. Dan perempuan ini, ya, atau wanita tadi jadi istrinya tadi ternyata belum dibekali dengan ilmu agama. Jadi dia nggak tahu cara memperlakukan suami. Emang ada dalam agama cara memperlakukan suami? Ada? Ada. Caranya gimana? Caranya gimana memperlakukan suami? Pakai satu panduan hadis aja Nabi katakan, kalaulah kata Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam, manusia boleh bersujud dengan manusia, maka akan aku perintahkan suami untuk sujud di depan suaminya. Nah, berarti masih masih online, ngetes dulu. Maka aku memerintahkan istri untuk bersujud di depan suaminya. Gitu. Saya ada cerita ini, ya, tapi mungkin cerita ini 1001 kali, ya. Jadi Al-Kisah, saya pernah dapat kisah itu waktu dalam obrolan apa kajian apa gitu. Ada seorang syekh gitu kan, yang berangkat dari Indonesia habis ngisi kajian apa di Indonesia gitu. Lalu di pesawat itu dia ya sebaris-baris gitulah sama suami istri gitu kan, yang suaminya tuh tidur nyenyak sekali, istrinya tuh nungguin terus gitu kan. Terus akhirnya dia penasaran, ini kenapa dia nggak istirahat, nggak tidur gitu loh. Syekh ini kita akhirnya bertanyalah kepada si pasangan suami istri tadi, khususnya si istrinya, kenapa? Ya, saya menunggui dia sampai betul-betul terlelap tidur, dan kalau saya nggak tidur nggak apa-apa, siapa tahu waktu dia sedang terbangun dia minta air, saya mau ambil kesempatan untuk memberikan air itu kepada si suami saya gitu loh. Ini kan 1001 wanita kayak begini kan, kebanyakan kan sudah tidur duluan, tidur istrinya daripada suami biasanya. Jangan tersinggung. Oke. Nah, panduannya itu. Maka ketika ada kaitan dengan lemparan, lontaran atau sikap yang membuat sang suami misalkan, ya, merasa tidak dihargai, ginjal pasti akan bermasalah.
Dari mulai apa? Asam urat. Kan ginjal asam urat. Ya. Padahal saya itu cuman makan emping satu loh. Ya gitu kan? Saya cuman makan tempe sepotong kecil loh. Kok tiba-tiba asam urat saya naik? Kata suaminya gitu. Ternyata waktu dia makan itu udah mulai kebayang ya. Ada sikap, ada perkataan istrinya yang mengganggu harga diri dia sebagai seorang suami. Apalagi si suaminya tadi hatinya masih tembok. Tembok tahu ya? Lempar bekas. Ya, bukan kayak karet. Dia easy going aja. Kamu mau layani saya silakan. Gak layani pun silakan. Itu loh. Udah tembok kayak begitu. Kalau sudah karet kayak begitu. Ya. Itu begitu. Ini salah satu contohnya. Sampai nanti ya, kalau seandainya itu terus berlanjut, ya tinggal tunggu ya. Kemungkinan besar akan gagal ginjal. Ini yang saya temuin. Kalau usianya di bawah 45 tahun, biasanya susah sembuhnya. Dan ini yang saya sampaikan ini tuh bukan saya ngomong aja, tapi memang saya lihat ya, diteliti juga, saya perhatikan, saya amati segala macam, ternyata benar. Ada satu case kayak begitu banget. Dan saya ngerti ini bagaimana sikap sang istri ini kepada suaminya. Saya tahu banget dari kalimat-kalimat dia beberapa waktu gitu loh. Nggak ada respect-respectnya kurang lebih. Tanpa sadar dia ucapin itu, dan ternyata ucapan itu membekas. Ya, jadi hati-hati dengan kalimat.